Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Stella Ardelia Hera Ananda dari kelas 11 MIPA 5 nomor 28. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 yaitu gelombang mekanik. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dari gerak gelombang yang dapat dipandang sebagai suatu perpindahan momentum dari suatu titik di dalam ruang ke titik yang lainnya tanpa perpindahan. Atau secara sederhana, gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium. Nah, pada gelombang yang berpindah hanya energinya, sedangkan partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, sebagai buktinya ini kita perhatikan nih gambar yang telah ada di sini. Di situ terdapat ikatan-ikatan atau tali yang diikat secara longgar berbentuk cincin. Walaupun pita-pita tersebut diikat secara longgar, saat tali bergelombang pita tidak berpindah tempat menjadi makin maju, tetapi pita tersebut hanya bergerak naik turun saja. Nah, lanjut ke jenis-jenis gelombang. Nah, gelombang itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Itu ada gelombang transversal yang merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah getarnya. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Kemudian dibedakan menjadi berdasarkan medium rambatnya. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan media dalam merambat. Nah, di situ terdapat gambar ya. Gambar yang atas merupakan contoh gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal sendiri contohnya adalah gelombang pegas dan bunyi. Satu gelombang terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Arah getar dan arah rambatnya seperti di gambar ya. Yang kedua ada gelombang transversal. Contohnya adalah gelombang air, tali, dan cahaya. Pada gambar terdapat amplitudo atau A, T atau periode. Yang atas itu, yang di atas merupakan bukit gelombang, yang di bawah merupakan dasar gelombang atau bisa disebut dengan lembah. Arah rambatnya seperti ada di gambar. Nah, satu gelombang terdiri atas satu gunung dan satu lembah. Yuk lanjut. Jenis-jenis gelombang juga bisa dibedakan menjadi satu lagi, yaitu berdasarkan amplitudonya. Ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Contohnya gelombang pada tali. Nah, seperti itu gambarnya. Yang kedua ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Nah, itu seperti itu ya gambarnya. Lanjut, ada besaran dalam gelombang. Kira-kira apa nih? Oke, yang pertama adalah cepat rambat atau V. Adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Satuannya dalam SI adalah meter per second. Rumus cepat rambatnya adalah, nah seperti itu. V merupakan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali F. Keterangannya V merupakan cepat rambatnya, lambda merupakan panjang gelombang, F frekuensi, dan T periode. Yang kedua ada amplitudo atau A. Adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoid. Satuannya dalam SI adalah meter. Yang ketiga adalah panjang gelombang atau lambda. Apa sih lambda? Lambda adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Satuannya dalam SI adalah meter. Nah, dirumuskannya ini agak sama nih hampir dengan cepat rambat, maksudnya berhubungan ya. Lambda sama dengan V per F atau lambda sama dengan V kali T. Keterangannya bisa dilihat di gambar. Oke, lanjut. Masih besaran dalam gelombang ya teman-teman. Yaitu ada frekuensi.
frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Satuan frekuensi dalam SI adalah Hertz atau itu tulisannya adalah Hz ya, itu maksudnya disingkat. Yang kedua ada periode atau T. Nah, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Satuan periode dalam SI adalah second atau S. Rumusnya masih berhubungan ya guys. T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N. T merupakan periode dan F merupakan frekuensi, kan berhubungan? F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T. Awas, hati-hati, jangan kebalik ya teman-teman semua. Oke, lanjut. Ada sifat-sifat gelombang nih. Kira-kira kalau dari gambarnya ditebaknya apa nih? Ya, betul banget. Itu merupakan refraksi atau dapat dibiaskan. Jika gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan antara dua daerah dengan laju gelombang berbeda, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan ditransmisikan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan itu disebut pembiasan atau refraksi. Ya. Lanjut. Dispersi gelombang yaitu perubahan bentuk gelombang saat gelombang merambat melalui suatu medium. Suatu medium di mana laju gelombang tak bergantung pada panjang gelombang maupun frekuensinya disebut medium non-dispersif. Lanjut. Oke, ada sifat-sifat gelombang yang ketiga yaitu refleksi atau dapat dipantulkan. Saat sebuah gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung atau batas suatu medium yang dirambatinya, sebagian gelombang itu dipantulkan. Pada pantulan gelombang bidang, sudut yang dibentuk gelombang datang kepada permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya hukum pemantulan. Nah, seperti ada di gambar ya guys. Oke, jadi di situ ada gambar muka gelombang. Yang pertama adalah gelombang melingkar dan yang kedua adalah gelombang datar. Untuk gambar yang kedua, oke, ada keterangannya nih. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal terhadap bidang batas pemantul pada titik jatuh semuanya berada dalam satu bidang. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Hukum tersebut dinamakan hukum pemantulan. Lanjut ke sifat-sifat gelombang yang selanjutnya, yaitu ada difraksi atau dapat dibelokkan. Difraksi adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran lenturan gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Untuk menunjukkan adanya difraksi gelombang dapat dilakukan dengan meletakkan penghalang pada tangki riak dengan penghalang yang mempunyai celah yang lebarnya dapat diatur. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila lebar celah semakin sempit. Dengan sifat inilah ruangan dalam rumah kita menjadi terang pada siang hari, dikarenakan ada lubang kecil pada genting. Serta suara alunan musik dari tape recorder dapat sampai ke ruangan lain meskipun kamar tempat tape tersebut pintunya tertutup rapat. Nah, contohnya seperti ini nih, difraksi gelombang yang A merupakan penghalang dengan celah lebar, sedangkan yang B merupakan penghalang dengan celah sempit. Oke, lanjut. Ada interferensi atau dapat digabungkan. Saat dua gelombang koheren bertemu, maka akan terjadi interferensi gelombang. Peristiwa interferensi bisa dilihat dengan mudah pada tangki riak. Jika dua sumber koheren S1 dan S2 menghasilkan dua muka gelombang lingkaran, kedua muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi pada permukaan air. Contohnya seperti pada gambar ya teman-teman. Lanjut, ada sifat-sifat gelombang yang selanjutnya, yaitu adalah polarisasi gelombang atau dapat diserap arah. Polarisasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah polarisasi vertikal. Adalah sebuah gelombang pertama yang Anda peroleh dengan cara menggerakkan tali ke arah atas dan ke arah bawah. Dan ada polarisasi horizontal, yaitu ada gelombang kedua yang Anda peroleh dengan cara menggerakkan tali ke arah samping. Oke, masih ada satu lagi nih sepertinya ya, yaitu efek Doppler. Adalah ketika gelombang dan penerima bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi lebih besar daripada frekuensi sumber. Jika suatu sumber gelombang dan penerima bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang terdeteksi oleh penerima tidak sama dengan frekuensi sumbernya. Contohnya ini nih. Nah,
Jadi ini adalah contohnya mobil polisi yang membunyikan sirenenya. Ketika kita berdiri di bahu jalan, kalau mobil polisi itu mendekat, sirenenya akan semakin kencang ya terdengar di telinga kita. Tapi kalau menjauh, maka bunyinya juga akan semakin kecil. Oke, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nah, soalnya adalah ada sebuah gelombang yang merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Nah, penyelesaian nih, diketahuinya tadi V atau cepat rambatnya merupakan 340 meter per second. F atau frekuensinya merupakan 50 Hz. Ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Nah, jawabnya rumusnya merupakan kita pakai lambda sama dengan V per F. Kenapa? Karena yang diketahui adalah frekuensi dan kecepatannya. Maka lambda sama dengan 340 dibagi 50, sehingga lambdanya adalah 6,8 meter. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Nah, ada gambar seperti itu ya guys. Pertanyaannya adalah berapa jumlah gelombang pada gambar di atas, amplitude gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan jumlah gelombang dalam 2 menit. Sebelumnya kita perhatikan dulu. Di situ terdapat angka. Di A itu 0, B 0,75, C 1,50, D 2,25. Itu merupakan second atau detiknya. Di atas A itu ada angka 2 yang merupakan amplitudo ya guys. Nah, dalam gambar tersebut juga terdapat satu gelombang penuh dan setengah gelombang lagi yang berupa perut. Panjang satu lembah merupakan 12 cm, yang artinya itu adalah panjang setengah gelombang ada 12 cm. Yuk langsung ke pembahasan. Nah, pembahasannya seperti ini. Jumlah gelombang pada gambar di atas seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada satu gelombang penuh dan setengah gelombang lagi. Maka kalau digabungkan menjadi 1,5 gelombang. Amplitude gelombangnya tadi merupakan 2 cm atau 0,02 meter. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan teman-teman. Periode gelombangnya merupakan 1,50 second. Kenapa? Karena periode merupakan waktu yang digunakan dalam menempuh satu gelombang, maka satu gelombang tadi berhenti pada 1,50 second. Yang selanjutnya itu panjang gelombang, yaitu 24 cm dari A hingga C. Kenapa? Karena tadi pada gambar tertera bahwa jarak dari B sampai C itu merupakan 12 cm atau 0,12 meter, sehingga panjang satu gelombang atau dari A ke C adalah 2 dikali 12 cm sama dengan 24 cm atau 0,24 meter. Cepat rambat gelombangnya V sama dengan lambda dibagi T, karena yang tadi diketahui merupakan T yaitu 1,50 second. 24 dibagi 1,50 second sama dengan 16 meter per second. Yang terakhir, jumlah gelombang dalam 2 menit yaitu berarti T-nya sama dengan 2 menit, itu 120 second. Kita carinya N sama dengan T dibagi T besar ya, maksudnya T kecil dibagi T besar. N-nya sama dengan 120 dibagi 1,50. N-nya sama dengan 80 gelombang. Gitu teman-teman, paham kan? Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.